Cang-cingnya Babe, ketemu lagi sama Po Ika, sama Bang Sabeni. Cang-cingnya Babe. Hari ini hari ketiga kita di Czech Republic. Jadi kita sekarang mau ke Kutná Hora. Kutná Hora itu adalah sebuah kastil ya, Mbak? Kastil ya? Gereja yang ada. Gereja tapi di dalam gerejanya itu terdapat 40.000 bahkan tuh 4.000 cuy, 40.000 tengkorak manusia. Sedikit spooky. Penasaran kan kayak apa gerejanya? Tapi gereja tengkorak manusia. Anda. Yuk, makanya ikutin terus vlognya Po Ika kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share. Oke? Say hi dulu ke Mbak Rika. Mbak Rika, Yana, Bang Sabeni juga. Itu saya nonton Kutná Hora doh. We're now going to Kutná Hora. It's a very old city in Czech Republic, and it's very famous for many things. And we are very excited. Yeah. Uhuy! Oke, kita lanjut nanti. Oke, bye-bye. Xing Shang Babe. Ya, abang namanya Cang-cingnya Babe. Kita udah di Kutná Hora. Nama kotanya adalah Kutná Hora, Bang. Terus nanti dari sini kita bakalan naik. Ska vi åka metram eller? Nej, vi ska promenera långt, 20 000 steg. Nanti kita lihat ya, kita naik apa namanya sih Mbak kalau tram Mbak? Bahasa Indonesia Mbak? Tram, naik tram apa jalan kaki ya? Oke, bye-bye. Uhuy! Ya, Abang None, Po Ika mau cerita sedikit soal gereja ini. Kalau ada salah-salah kata ya dimaafin, salah cerita dimaafin karena bahasa Inggris Po Ika juga kurang bisa. Jadi Po Ika ngambil kesimpulannya aja ya. Jadi gereja ini namanya Gereja Sementari. Gereja ini awalnya adalah bagian dari tempat tinggalnya pendeta-pendeta sama suster-suster tahun 1142. Dan pada akhirnya gerejanya dibangun pada akhir 1300 ya, tahun 1300. Gereja ini adalah salah satu momen terpenting untuk apa ya, semacam kayak airan gotik gitu deh, style gitu. Nah, terus pada akhir tahun 13.000 ini kenapa jadi banyak tengkorak di sini? Karena pada akhir tahun 1300 pemakaman di sekitar gereja itu sebenarnya awalnya luas banget. Cuma karena terkena dampak sebuah epidemi yang Po Ika juga kurang paham, di akhir tahun 1400 mereka mau memperkecil area pemakaman. Nah, di dalam legendanya nih yang Po Ika baca, ceritanya ada seorang pendeta yang setengah buta. Nah, ketika dia melihat banyak tulang belulang berserakan akibat dari pemakaman yang diperkecil itu, akhirnya pendeta itu menyusun tulang-tulang tersebut dalam gereja. Nah, terus karena kebaikannya itu menyusun tengkorak-tengkorak tersebut, pendeta itu akhirnya mendapatkan kembali penglihatannya. Itu dalam legendanya ya, tapi Po Ika juga kurang tahu. Nah, akhirnya tuh sama pendeta itu
disusunlah semuanya itu sampai yang ada yang berbentuk piramid, ada yang dibuat lampu-lampu gitu, karena dia tuh menganggap seperti kayak menghormati jenazah-jenazah daripada tengkoraknya berserakan. Akhirnya sama dia punya inisiatif disusun rapi dalam gereja, terus dibikin kayak gitu deh. Tuh cakep kan, dibikin kayak mahkota, walaupun katanya rada serem, tapi emang bener sih waktu Poika di dalam tuh serem banget, agak-agak merinding bulu kuduk. Ya ampun, gak nyangka kalau misalkan salah satu tengkorak kita ada di dalam gimana gitu ya. Ya tuh disusunnya bagus banget kan. Nah ya, maaf tuh ada lagi selfie di samping, sampai di atasnya dibikin kayak gitu. Pada zaman dahulu itu belum ada lampu loh, dia nyusun-nyusun kayak gini dalam keadaan gelap, tapi hasilnya bagus gitu. Jadi ini adalah gereja sementeri yang ada di Kutnahora. Kalau kalian mau ke Kutnahora, gereja ini jangan sampai terlewat. Oke, terima kasih, bye bye, cipok-cipok. Tahu nggak abangnya yang cangcing yang bagus di sini tuh tengkoraknya serem cuy, Poika sampai menggidik bulu kuduk, serem banget. Tujuan dan maksudnya apa tengkorak di pinggir ini kita nggak tahu, soalnya bahasanya nggak ngerti, apalagi kita ngomong bahasa Inggris ya. Jadi udah baik tuh bang, ada bang. Lagi nunggu bus, hujan. Babe! Hujan. Regna. Yana. Rika. Kita mau ke tempat selanjutnya. Nggak tahu ini mau kemana, kita ikutin aja. Lagi nungguin bus. Busnya belum nyampe. So, jangan mana, ikutin vlognya Poika. Poika ingetin, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke, cipok-cipok. Bye-bye. So now we are at the Jesuit College in Kutnahora, and now we turn our view on to St. Barbara's. Ja, jag kommer.
Jag filmar. Men tanpa utra. Vad tycker du om det då? Vad tycker du om det då? Oke. Om vindruvsplantagen? Ini pohon anggur. Indah banget asli ya pemandangannya. Subhanallah. Cantik banget cuy. Nggak nyangka orang dulu tuh pinter banget sama bangunan-bangunan. Padahal belum ada guru, belum ada apa. Tapi tuh mereka imajinasi buat ngebangun itu tuh udah ada dari dulu gitu. Dan itu pinter banget. Dari segi detail-detailnya itu mereka tuh bikin kayak gitu gitu. Nih pohon anggur, pemandangannya. Sekarang kita mau pulang, mau cari taksi. Kotanya indah banget cuy, kota kecil tapi indah banget. Dan aku suka. Hatiku gembira, riang tak terkira mendengar berita kabar yang bahagia. Ayahku datang dari India. Pinselnya. La 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 la. Abang pilih yang mana? Aduh, angkut. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Gubrak, gubrak, gubrak. Polisi, numpang tanya sebentar. Atas nama? Itu dah. Ya, begin. Dah. Om du ser en ATM eller pengamaskin så tar vi ut pengar då. Kalian dengar nggak suara burung-burung berkicau? Vogelhuner. Ya, kenapa saya gulung kakinya? Ini karena tadi hujan, jadi mau ikut-ikut. Begini deh. Harus tanah dulu. Kita belum nemu taksi. Oke, after the hunt. Vad resa? Ja, nu är vi förlorade tror jag. Ha? Nu är vi nog förlorade här. Jag vet inte riktigt längre. Kanske måste fråga. Vi skulle komma till Stora torget. Men det var ju så kant vi var det. Och så har vi en taxi där borta också som vi kan åka med. Yeah.
10 minuter försenad. Iya, tipis. Ya kita udah nyampe di stasiun kereta sekarang. Tapi sayang keretanya nunggu 10 menit lagi. Ya, oke, bye-bye.